Ternyata beliau langsung bilang gini, buat gue gitu. Udah kamu pakai aja. Udah buat kamu. Gue di situ bener-bener speechless. Gue kayak, hah? Gak salah nih. Ini seri 5 keluaran terbaru. Bener-bener baru. Dan dikasih ke gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, hari ini di penghujung akhir bulan Oktober tahun 2022, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan konten kita untuk SK21. Hari ini kita ingin mencoba belajar sedekah dari peristiwa di mana putri seorang pendakwah, Putri Yusuf Mansur, yakni Wirda Mansur, yang beberapa waktu terakhir ini viral dan diberitakan di mana bagaimana dia bersedekah sejumlah tertentu dan akhirnya kemudian mendapat hadiah atau mendapatkan balasan sebuah mobil BMW seri 5 yang harganya 1,4 miliar. Tentu kita senang mendengar berita itu, tetapi kita ragu apakah hal yang demikian itu menjadi pelajaran yang baik bagi kita semuanya. Tanpa mikir panjang kali lebar, bahkan gue nggak misahin buat diri sendiri, gue langsung bismillah, gue sedekahin. Gue sedekah kurang lebih 100 juta. Sorenya gue transfer waktu itu 50 juta ke bokap gue. Gue bilang, "Pa, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Ini emang sedikit, tapi doain ya Pak buat cita-cita aku, buat impian aku gitu." Karena gue yakin kayak 50 juta buat bokap gue cuma kayak nggak ada artinya juga mungkin ya, karena cuma 50 juta buat bokap gue mungkin gitu. Tapi yang gue lihat adalah di sini ketulusan gue, terus kemudian keikhlasan gue. Gue pengen banget minta doa dari orang tua gue gitu kan, buat MAB, buat semua yang sedang gue jalanin juga. Gue ngeliat Instagram mobil gitu kan, terus gue ngucap dalam hati, ya Allah, mobil gitu. Gue bilang, bisa aja gue beli mobil, tapi gue tuh lagi menunggu keajaiban Allah juga gitu. Karena kan dia sering bilang ke kita gitu, kalau kita ngasih Allah pasti ngasih gitu, bahkan ngasih lebih daripada apa yang kita kasih gitu, bahkan dikali 700 kali lipat kan. Sorenya tuh bokap gue bilang, "Kak, ada tamu nih gitu ke rumah." Terus gue disuruh nemuin tamunya, nyamperin ke rumah, kemudian bertemu sama beliau, dan kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol, dan gue nggak ada bilang soal mobil lah, apalah segala macam. Gue emang tahu sedikit tentang mobil, dan kebetulan beliau itu suka mobil juga gitu. Terus gue ceritalah tentang velg, tentang apa dan segala macam. Tiba-tiba beliau bilang gini, "Saya punya 530." Gue langsung enggak gini kan. "Oh, seri 5 ya?" Gue bilang gitu. Terus kata beliau, "Iya, seri 5." Kemudian beliau nunjukin foto-fotonya. Fotonya, isi interiornya, segala macam segala macam. Terus gue tanya, "Oh, ini tahun berapa, Om?" Gue bilang gitu. "Wah, ini keluaran terbaru gitu." "Wah, mewah banget ini," kata beliau gitu kan. Terus gue kayak, "Oh, iya bagus tuh seri 5." Dan ternyata beliau langsung bilang gini, buat gue gitu. Udah kamu pakai aja. Udah buat kamu. Gue di situ bener-bener speechless. Gue kayak, hah? Gak salah nih. Ini seri 5 keluaran terbaru. Bener-bener baru. Dan dikasih ke gue. Sahabat sekalian, sedekah memang sudah diakui banyak pihak bahwa itu memiliki manfaat yang luar biasa atau memiliki hikmah yang memberikan manfaat dan faedah yang luar biasa bagi orang yang memang gemar melakukan sedekah dengan ikhlas. Tapi contoh yang diberikan Wirda tersebut memang menjadi pelajaran dalam arti apakah memang itu sebuah pelajaran yang baik atau pelajaran yang menjadikan tidak untuk ditiru. Kita ingin melihat dari mana kira-kira yang perlu dikritisi atas peristiwa tersebut.
kita mendapat informasi yang terbatas memang. Sedekah itu yang kita tahu nominalnya menjadi kabur karena ada yang 50 juta dan 100 juta dan seterusnya, dan kita tahu ditransfernya ke orang tuanya, ke bapaknya. Ya memang menjadi penting sedekah itu menjadi kerabat terdekat, tetapi ketika Wirda bersedekah pada bapaknya senilai nominal itu, kita tidak tahu apakah itu akarnya memang sedekah untuk apa. Jangan-jangan memang itu diniatkan untuk membeli dan sebagainya, atau sebuah upaya untuk meyakinkan bapaknya bahwa sudah ada tabungan tertentu yang bisa meringankan kegiatan-kegiatan orang tuanya. Wallahu alam. Yang menarik adalah sebuah komen yang viral di link berita bahwa Ernest Prakosa, seorang komika, memberikan komen pendek bahwa itu adalah perusahaan genetik ketika Wirda bisa menceritakan pengalaman sedekahnya dan mendapat keajaiban dalam sedekah tadi. Sebuah komen pendek yang sungguh menghujam, menyindir, tapi sekaligus juga menjadi pelajaran bagi kita. Ada beberapa komen di dalam konten YouTube yang juga posting tentang pengalaman Wirda tadi, dan kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak dari komentar-komentar para netizen di dalam komen tersebut. Sahabat sekalian, saya ingin berbagi pengalaman ketika beberapa waktu yang lalu berkesempatan ke Tanah Suci dan melakukan ziarah ke Taif. Ternyata ada sebuah tradisi warga di sana untuk bersedekah kepada hewan yang memang membutuhkan makanan di sana. Video berikut kami ambil di Taif, di mana para warga memberikan sedekah pada kera. Saya tidak tahu apakah Wirda dan bukan mungkin juga Yusuf Mansur memiliki kebiasaan sedekah bukan hanya pada manusia, tapi juga pada alam dan juga pada ciptaan Allah yang lainnya. Yang jelas saya pernah bertamu pada seorang ulama di Kediri, dan beliau menceritakan bagaimana seorang pengusaha besar di sana, di kota sana, di Kediri, yang memiliki juga kebiasaan bersedekah pada binatang di sekitar pabriknya. Dan ternyata memang sedekah itu yang sebenarnya tidak hanya pada tokoh tertentu, pihak tertentu yang sering berkampanye tentang sedekah. Tapi yang kita tahu pada kerabat kita, pada orang-orang dekat di sekitar kita yang memang benar-benar membutuhkan sedekah kita. Termasuk tadi pada hewan atau binatang yang memang memerlukan sedekah dari kita. Saya juga memiliki sebuah video yang ternyata memang beberapa orang itu, termasuk tokoh pengusaha yang dikenal di bidang kuliner, memiliki tradisi sedekah pada binatang, pada hewan-hewan yang ada di tempat usahanya. Ada kucing, ayam, dan sebagainya yang memang memerlukan makanan dari kita untuk kehidupannya. Bagus ya makannya ya. Ini mangon Pak, mangon di rumah. Ya. Bukan ayam yang dari sana. Kalau kita cermati komen Ernest Prakasa, sebenarnya memang itu sebuah sindiran. Tapi betulkah Wirda telah memiliki bakat atau turunan atau genetik, sifat genetik yang dimiliki oleh Yusuf Mansur? Nah, beberapa komen dari para netizen barangkali bisa menjawab pertanyaan tadi. Sahabat sekalian, dari beberapa komen yang ada pada channel YouTube Detektif Dini,
kita bisa mendapatkan semacam ringkasan atas jawaban pertanyaan tadi. Saya ingin bacakan beberapa hal sebagai berikut. Dari Yosela Cindy, ngomong Allah kok pakai kata-kata dia, gak ada adabnya. Kalau ngomong sombong dan pamer, hasil dididik pakai duit haram. Ceritanya tentang harta, duit, mobil, dan lain-lain. Gak punya malu, naudzubillah, bapak, anak, mata duitan. Ya, inilah memang dunia maya, netizen merdeka untuk menyampaikan beberapa komentarnya. Dari Marsitin Vinu, kok sedekah sama orang tua yang sudah banyak duit, harusnya sedekah sama anak yatim, duafa, kok sama bapaknya, dasar anak bapak pembohong. Anak yang sangat berbakti selalu konsisten membantu orang tua dalam menipu dengan bergedok seakan-akan sebagai anak yang soleha. 3 komentar, tidak komen yang nampaknya memberikan sindiran pada Wirda dan juga Yusuf Mansur. Dari Heroes Triplesix, Mansur Family and the Gang selalu menyerukan sedekah untuk bisa mendapatkan kembalian yang berlebih dan yang pasti selalu berorientasi duniawi. Gak pernah sekalipun menyinggung untuk kebaikan di akhirat nanti. Ada benarnya juga, tapi ada yang salah. Saya kira beberapa kesempatan juga Yusuf Mansur tentu juga berbicara tentang akhirat. Dari Mahdah Rohmi Fitriati, menjadi pelajaran anak jangan diberi makan uang haram. Dari Sahrul, tahmu yang aslinya pastinya Om Jody Broti atau Om Budi Harti yang masih di circle bisnis bapaknya yang memutar uang hasil tipe-tipe uang sedekah dan investasi jamaah. Kesimpulannya, ini drama komplotan tukang obat supaya jualannya laku. Sebuah sindiran yang cukup sarkas, tapi begitulah kita harus siap ketika hidup di dunia maya seperti saat ini. Masihan aja, tiba-tiba orang tanpa alasan apapun ngasih mobil seharga 1,4 M, terus diterima lagi. Orang ngasih 1 juta, 2 juta aja, kalau alasannya nggak jelas, ngeri nerimanya. Sahabat sekalian, itulah beberapa hal yang tentu kita bisa menarik pelajaran dari peristiwa tadi, termasuk dari beberapa komen yang ada di dalam sosial media, termasuk di YouTube yang mengulas tentang sedekah Wirda yang berbuah mobil tadi. Sahabat sekalian, yang jelas pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya adalah kita harus berhati-hati dengan jejak digital kita atau hal yang akan menambah jejak digital kita. Kita tahu video tadi sudah video lama, tetapi sekarang terungkap dan kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita, termasuk bagi Wirda Mansur dan juga kedua orang tuanya. Pertanyaannya, benarkah memang Wirda sudah memiliki bakat dan juga potensi yang merupakan turunan atau gedik dari Yusuf Mansur? Tentu menjadi menarik untuk kita kaji lebih lanjut. Biarlah nanti waktu yang akan membuktikan, tetapi dari peristiwa apapun kita sebaiknya memang mendapatkan pelajaran atau mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya dan menjadi pelajaran untuk kita ke depan untuk berbuat lebih baik dan lebih hati-hati. Sahabat sekalian, semoga yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk SKS 21. Semoga semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bagi sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.